Ya bena Adam, wahai manusia, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan pernah takut kamu sama penguasa. Jangan pernah takut sama penguasa zalim selama kekuasaanku masih ada, dan kekuasaanku tak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Kalau ada penguasa zalim, jangan pernah takut, karena kekuasaan Allah selalu ada, selalu tegak, dan tidak akan pernah punah selama-lamanya. Ya bani Adam, la takhsha min dhiqir rizq wa khazaini mal'anah wa khazaini la tanfadu abada. Jangan kamu pernah takut sama sempitnya rezeki selama perbendaharaanku ini masih penuh, dan perbendaharaanku akan penuh terus selama-lamanya. Diceritakan di zaman Nabi siapa yang bisa bicara sama hewan? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kodok naik ke atas laut, permukaan laut. Dia buka mulutnya, ada satu semut masuk ke mulutnya. Terus kodok ini turun ke bawah. Nggak lama kodok ini naik lagi ke atas, buka lagi mulutnya, semutnya keluar. Nabi Sulaiman lihat, tadi ini semut masuk bawa makanan, sekarang keluar nggak bawa makanan. Ditanya si semut, wahai semut, kemana makanan yang kamu bawa tadi? Kata semut, wahai Nabi Sulaiman, tiap hari Allah perintahkan saya bawa makanan. Di bawah ada satu ekor cacing yang buta, nggak bisa ngelihat. Maka saya disuruh tiap hari untuk memberikan rezekinya si cacing melalui saya, katanya. Itu cacing yang buta dalam laut diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut sama sempit rezeki, pasti diberikan oleh Allah. Ya bani Adam, la tatlub ghairi. Wahai anak Adam, jangan kamu minta selama selain aku. Minta sama Allah malam-malam tuh, ambil air wudu, gelar sejadah, pakai minyak wangi sedikit, salat, minta sama Allah yang Maha Kaya, diberi pasti. La tatlub ghairi wa ana laka. Jangan kamu minta kepada selain aku, sedangkan aku selalu ada untukmu. Fa in talabtani wajadtani. Kalau kamu minta sama saya akan ada untuk kamu. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Saya ciptakan kamu itu untuk ibadah, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Dan saya juga telah memberikan bagian rezekimu, jangan kamu berlebihan. Rezeki kamu udah ada, kata Allah. Jangan berlebihan. Fa in radita bima qasamtuhu lak, kalau kamu ridha dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, maka badanmu akan tenang, hatimu akan tenang. Wa kunta indi mahmuda, dan engkau orang yang terpuji di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kalau kamu bersyukur nih, yang tadinya segini, karena bersyukur ditambah lagi. Wa in lam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika ad-dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu lak wa kunta 'indi madhmuma. Kalau kamu enggak ridho nih yang saya berikan nih, ini saya udah berikan nih, kamu enggak ridho, sumpek, kesel, enggak pernah puas, maka hatimu gak akan tenang, badanmu gak akan tenang. Dan aku bersumpah demi kemuliaanku, kata Allah, aku akan jadikan kamu ini lari ke sana kemari. Dapatnya kita udah segini nih. Bedanya kalau bersyukur ditambahin, bisa kita nikmatin, kita bisa bahagia, beli makanan, ya, ada lebih, kasih buat tetangga, kasih buat saudara yang kekurangan, sedekah buat fakir miskin, sedekah buat yatim piatu. Kita bisa nikmatin dan bertambah tuh rezeki. Kalau kita nggak nikmatin, nih bayangin nih, kadang-kadang kan kita begitu, dapat duit udah, gajian nih udah dapat nih, apa sih nggak naik-naik nih, yo, ini pasti kurang. Yang ada badan kita nih capek, pikiran kita ini pusing, dan duitnya nggak tambah. Yang ada kita jadi orang kufur nikmat. Kata Allah, lihat dari atas nih, malaikat lihat nih orang nggak tahu diri, udah dikasih. Di Afrika orang pada busung lapar, ini dikasih buat beli makan, bukan dinikmatin tuh duit, malah dia mengeluh terus. Gak tahu diri manusia. Nah, itu kondisi bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, khalaqtus samawati as-sab' wa lam a'ya bi khalqihin ayu'ini raghifu 'aishin asuquhu lak.
wahai anak Adam, saya ciptain langit 7 lapis, bumi 7 lapis, nggak capek sama sekali. Mana mungkin saya nggak mampu memberikan sepotong roti buat kamu. Mana mungkin saya nggak mampu memberikan sepiring nasi buat kamu. Jadi semua itu sebenarnya mudah, tinggal kita mau nggak menikmati. Ya bena Adam, ana lam ansa man asani. Wahai anak Adam, saya ini tidak pernah melupakan orang-orang yang bermaksiat kepada saya. Tetap saya berikan rezekinya. Fa kaifa man ata'ani? Bagaimana mungkin saya melupakan orang yang taat kepada saya? Jadi jangan pernah kita putus asa. Tetap kita istiqamah, tetap kita menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad biar kita bisa hidup sejahtera. Orang yang sedang mendapat nikmat Allah adalah orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadah dan merasakan gundah gulana ketika dia sudah mulai menunda-nunda sholat, dia mulai nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, itu dia nggak tenang hatinya. Nah itu orang yang disayang sama Allah, karena dia diarahin terus kepada kebaikan, diarahin kepada hal-hal yang positif. Kata Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, bilang begitu, hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah yang senantiasa diarahkan melaksanakan segala kebaikan. Nah kita harus punya nih, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir, bilang begini, boleh jadi Anda sudah tahu sesuatu itu haram, tapi Anda masih sering melakukan. Tahu ini dilarang oleh Allah, tapi tetap dijalankan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenikmatan dalam bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Doanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allahumma rzuqni al-ladzata fi ta'atika wa la tarzuqni al-ladzata fi ma'siyatik. Ya Allah, tolong berikan kenikmatan untuk saya dalam beribadah kepadamu, dan tolong jangan engkau berikan kenikmatan bagi saya dalam bermaksiat kepadamu. Ya ibna Adam, la tas'alni rizqa ghad kama lam utalibka bi amali ghad. Jangan nuntut rezeki untuk besok. Jangan pernah tuh, ya Allah, tolong besok saya minta. Emang itu masih hidup besok? Jangan kita sibuk mikirin besok, nggak taunya kita malam ntar meninggal, kan percuma. Kemudian disebutkan, ya ibna Adam, ana laka muhib. Terakhir ini Allah mengatakan, wahai anak Adam, ana laka muhib, aku ini mencintai kamu. Fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Demi hakku atasmu, jadilah engkau seorang hamba yang mencintai aku. Nah, jadi kita mudah-mudahan di hati-hati kita ini dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari orang hadir pengajian, maka bertambah juga kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah bantu kita supaya bisa terus istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita supaya bisa terus tunduk, taat, patuh, nurut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi